Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi 5 halaman 125 buku PKN kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, mari kita baca terlebih dahulu teks yang ada di UK5 ini. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian berbungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antarbangsa, bahasa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Budi Utomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Japa, Jong Celebes, Jong Sumatranen, Bon, dan lain-lain. Kita masuk ke pertanyaannya. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan benar. Nomor 1. Bagaimana perasaanmu ketika sejarah mencatat begitu banyak peran pemuda dalam memerdekakan dan membangun bangsa? Jawaban nomor 1 sebagai berikut, bisa kalian salin jawabannya di sini. Untuk nomor 1 jawabannya, perasaan saya adalah sangat bangga karena para pemuda-pemudi Indonesia pada zaman dahulu berhasil menyatukan Indonesia yang sebelumnya masih bersifat kedaerahan menjadi bersatu dan membangkitkan semangat nasionalisme. Ini jawaban yang pertama, silakan kalian salin jawabannya. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 2. Jika diperhatikan dalam wacana di atas, berikanlah karakteristik pemuda yang dapat disebut tulang punggung bangsa. Jawabannya, pemuda yang meraih kemerdekaan bangsa dan mempertahankan kemerdekaan. Kedua, pemuda yang mempertegas jati diri negara Indonesia sebagai negara yang kuat dan kaya. Dan yang ketiga, pemuda yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Inilah karakteristik pemuda yang disebut tulang punggung bangsa dalam wacana di atas. Silakan kalian salin. Lanjut masuk ke nomor 3. Jika kalian berada pada zaman yang sama saat Sumpah Pemuda tahun 1928, hal apa yang akan dilakukan untuk menunjukkan jiwa kepemudaan kalian? Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme rakyat. Yang ketiga, melawan penjajah yang menjajah Indonesia pada saat itu. Yang keempat, melindungi dan mempertahankan bangsa dan tanah air. Ini yang ketiga. Silakan kalian salin jawabannya. Nomor 4. Pada masa perjuangan sebelum kemerdekaan, dengan keterbatasan yang dimiliki para pejuang sanggup menciptakan persatuan bangsa. Apa yang dapat dilakukan pemuda sekarang dengan berbagai kemudahan seperti saat ini? Jawabannya, yaitu yang pertama, mencintai produk-produk dalam negeri buatan anak bangsa. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, berperan aktif dalam pembangunan negara. Yang keempat, belajar dengan giat di sekolah demi masa depan bangsa yang cerah. Silakan kalian salin jawabannya untuk nomor 4. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nomor 5. Lanjutkan wacana di atas dengan pernyataan, sebagai pemuda masa kini saya akan. Jawabannya, sebagai pemuda masa kini saya akan tetap memperjuangkan semangat kemerdekaan para pahlawan yang telah gugur
Dengan semangat ini saya ingin mempersatukan kembali masyarakat yang mulai terpecah belah karena terprovokasi oleh oknum yang hendak memecah belah bangsa. Ini untuk jawaban nomor 5, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan uji kompetensi 5 halaman 125 ini. Jika sekiranya ada jawaban yang kurang jelas atau ada yang kurang kamu mengerti, silakan kamu tanyakan dan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di uji kompetensi 6.